Kodifikasi merupakan catatan atau pencatatan. Kodifikasi hadis adalah penulisan, pengumpulan, penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibukukan secara resmi berdasarkan perintah khalifah yang melibatkan beberapa personal yang memiliki otoritas dan potensi dalam bidang hadis. Pada abad pertama hadis masih terbentuk menyampaikan hadis secara lisan dan dihafal, memfokuskan penulisan mushaf Al-Quranul Karim karena takut bercampur hadis dengan Al-Quran. Dan di akhir abad pertama banyak ulama hadis yang wafat dan hadis banyak tersebar ke masyarakat berupa hadis palsu, sehingga membuat para ulama, imam dan khalifah khawatir akan musnahnya hadis. Di sini banyak tabi'in menulis hadis ke dalam lembaran-lembaran kertas. Ketika masuk di awal abad kedua Hijriah, berawal dari meluasnya dakwah Islam hingga pada daerah-daerah di luar Jazirah Arab, mengakibatkan para sahabat terpencar ke berbagai wilayah dalam menyampaikan risalah kenabian. Di samping itu, terdapat pula kekhawatiran akan lenyapnya hadis seiring dengan wafatnya ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Periode abad kedua Hijriah ini dikenal sebagai masa penulisan dan pentadawunan hadis, dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai menjelang akhir angkatan pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, pengkodifikasian hadis dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa pertimbangan yang melatar belakangi. Secara resmi, hadis dibukukan dan dikumpulkan di setiap kota yang ahli ilmu hadis dan ulama hadis, seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Yaman, Kusaran, Mesir, Syam, dan yang lainnya, atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwa hadis di masa itu menjadi perhatian para ulama hadis dikarenakan takutnya hadis Nabi hilang tanpa tersisa. Dan setelah abad kedua Hijriah, hadis terus berkembang sampai masa keemasan ulama hadis di abad ketiga sampai ke abad 5. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Dengan demikian, terdapatlah dalam kitab-kitab itu ditulis hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Oleh karena itu, sepeninggal tabi'in, yaitu pada permulaan abad 3 Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Dan yang menyusun kitab hadis adalah Abu Daud At-Tayalisi. Kitab sejenis yang paling memadai dan paling luas adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kendati demikian, Imam Ahmad hidup pada masa sesudahnya. Beliau wafat sesudah tahun 202 Hijriah. Walaupun sudah dipisahkan dari fatwa sahabat dan tabi'in, namun hadis-hadis dalam kitab musnad itu masih bercampur antara yang sahih dan yang tidak sahih. Dengan demikian, pada pertengahan abad ketiga Hijriah disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat kitab sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Jenis-jenis kitab hadis yang disusun pada abad kedua Hijriah yang sangat mendapatkan perhatian dari kalangan ulama ialah Al-Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, Mukhtaliful Hadis, dan As-Siratul Nabawiyah. Kemudian kitab-kitab hadis yang tersusun pada abad ketiga Hijriah, di antaranya Al-Musnad susunan Musa ibnu Abdillah Al-Abashi, Al-Musnad susunan Musad dan Ibnu Musarwad, Al-Musnad susunan Abu Daud At-Tayalisi, Al-Musnad susunan Nu'aim bin Hammad, dan Al-Musnad susunan Abu Ya'la Al-Mausili. Dari segi materi hadis, kitab-kitab itu bervariasi. Sebagian berisi hadis-hadis yang disandarkan pada Nabi saja atau marfu. Ada pula yang di samping berisi hadis yang disandarkan pada Nabi, juga hadis-hadis yang disandarkan pada sahabat atau mauquf dan tabi'in atau maqtu. Dari segi kualitasnya, ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dan sebagian berisi hadis-hadis sahih dan tidak sahih. Dari segi tipe penulisannya, kitab-kitab hadis itu dapat diklasifikasi menjadi 11 tipe, yaitu juz, atrof, muwatta, musannaf, sunnad, musnad, jami, mu'jam, mustadrak, jawaid, dan mustakhraj. Pembahasan yang terakhir adalah klasifikasi kutubus sittah. Kutubus sittah ialah 6 kitab hadis yang menjadi kitab induk hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah.
Kitab-kitab inilah yang terkenal dan diterima di kalangan umat Islam. Kitab-kitab tersebut bisa dijadikan rujukan terkait hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, syariat, maupun akhlak.